Brazil berencana pengen gugat Indonesia di Mahkamah Internasional terkait kasus Juliana yang viral kemarin di media sosial. Jadi beberapa hari yang lalu ya ada sebuah kejadian yang sangat luar biasa. Mungkin di antara sahabat yang tervideo ini sudah pada tahu ya informasinya, yaitu seorang konten kreator ya, seorang pegiat media sosial yang berasal dari Brazil jatuh dan meninggal di Gunung Rinjani. Ya, dan berita ini kesebar ke seantero dunia sehingga banyak negara lain yang menghujat Indonesia, termasuk orang yang pernah jatuh di Gunung Rinjani. Jadi ini ceritanya unik, guys. Dulu pernah ada orang Irlandia, sama kasusnya seperti Juliana, jatuh. Tapi orang Irlandia ini, seorang bapak-bapak, ya saya lupa namanya, jatuh di Gunung Rinjani dan dia selamat. Cuman bedanya Juliana ini tidak selamat. Dia mengatakan bahwa Indonesia itu adalah negara miskin, namun yang jadi permasalahan, ya banyak warga Konoha yang tersinggung, banyak warga Konoha yang mengata-ngatain beliau, ya. Lu kan udah diselamatin, masa lu ngata-ngatain Indonesia miskin, ya. Indonesia tidak berdaya dan lain sebagainya. Nah, menurut saya pribadi ini sangat menarik untuk dibahas. Kenapa? Ya, selain kasus daripada Juliana ini, ada fakta yang paling mengejutkan, yaitu orang Indonesia itu ternyata sangat tersinggung kalau dikatakan negara miskin. Ini fenomena yang sangat menarik menurut saya pribadi. Ya, jadi apakah Brazil akan menggugat Indonesia? Apakah Brazil akan ya memperkarakan Indonesia? Karena gini, guys, orang-orang Brazil mengatakan bahwa kematian daripada Juliana, warga negara Brazil ini, itu adalah bentuk daripada kelalaian orang-orang Indonesia, kelalaian daripada para guide saat itu ya, pemandu saat itu kelalaian mereka. Jadi karena kelalaian mereka sehingga Juliana meninggal, dan mereka juga mengotopsi ulang ya Juliana ketika diantarkan ke Brazil. Padahal ya kalau kita perhatikan, seorang porter bernama Agam ya bertaruh nyawa menyelamatkan Juliana. Jadi kita akan ya bahas di video ini secara tuntas. Ya, kenapa orang Indonesia itu tidak suka disebut miskin ya? Apakah ini sebenarnya kecelakaan atau bukan kecelakaan? Apakah Brazil akan menggugat Indonesia atau tidak? Bagaimana tanggapan daripada pemerintah Indonesia? Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang menarik dari kasus ini ya, seperti yang saya katakan di awal tadi itu, orang Indonesia itu tidak suka disebut miskin, guys. Padahal pada faktanya kita masih miskin dibandingkan dengan negara maju ya. Tapi kita tidak mau disebut miskin. Dulu juga pernah ya orang Malaysia mengatakan bahwa orang Indonesia itu miskin, tapi kita marah-marah nggak jelas gitu, bahwa kita tidak mengakui bahwa negara kita itu miskin. Ya, kalau boleh jujur ya, saya sependapat dengan orang luar tersebut, si bule tersebut, orang Irlandia tersebut, bahwa orang Indonesia itu miskin. Ya, kita itu miskin. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kenapa orang Irlandia mengatakan seperti itu? Kalau misalnya ada kejadian-kejadian seperti ini ya, seperti Juliana yang jatuh kemarin ya. Sebenarnya waktu dia jatuh itu 20 menit setelah jatuh itu dia masih berada di pada ketinggian 200 meter ya, belum sampai keguling ke bawah ya. Kalau ya kita itu negara maju atau negara kaya seperti di Eropa misalnya, maka kita akan mudah menelepon helikopter misalnya. Ya, kalau misalnya ada kejadian seperti ini langsung gercep ya. Polisi di Indonesia langsung gercep ya bawa helikopter seperti yang ada di luar negeri. Itu yang dituntut oleh negara Brazil sebenarnya. Cuman warga Konoha tersinggung nggak kalau dikatakan bahwa orang Indonesia itu atau negara Indonesia itu miskin. Itu ya yang dikatakan oleh negara luar ya, seperti
ya orang-orang Brazil dan sebagainya, bahwa Indonesia itu adalah negara miskin. Ya terbukti kalau ada kejadian seperti ini nggak gercep ya, lama gitu. Beberapa jam kemudian atau ya hampir 1 hari penuh ya baru bantuan datang. Kalau yang kita negara maju itu langsung tuh cepet ya helikopter diterbangin karena ini menyangkut nyawa. Itu yang jadi pembuktian bahwa Indonesia itu adalah negara miskin. Kenapa si bule itu mengatakan seperti itu? Ya, bule Irlandia. Tapi warga Konoha nggak terima hal seperti ini. Kemudian ya, kalau saya perhatikan, kenapa ya kalau dari sudut pandang antropologi, kenapa orang Indonesia itu tidak suka disebut miskin? Padahal pada faktanya kita miskin kok. Kita tuh kaya cuman SDA, itu pun nggak kaya-kaya amat sebenarnya. Standar lah. Kita nggak masuk 10 negara paling kaya SDA, nggak masuk. Nggak masuk guys. Ya. Jadi kalau boleh jujur ya, kita tuh nggak kaya-kaya amat sebenarnya. SDA ya. Standar sebenarnya. Kita hanya bisa mengeksploitasi SDA. SDM kita tuh masih tertinggal. Itulah alasan kenapa kita disebut negara miskin. Kita tuh negara miskin guys. Kita ada nggak sadar. Secara antropologi ya. Kenapa orang Indonesia itu tidak suka disebut miskin? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi atau salah satu alasan yang paling masuk akal itu adalah karena apa? Karena masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang berkolektif, berkomunitas. Ya, kita tuh lebih mementingkan yang namanya kekeluargaan. Kekeluargaan itu kan komunitas ya. Kita lebih mementingkan yang namanya kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Ya, itu alasannya kenapa saya mengatakan bahwa orang Indonesia itu adalah masyarakat yang berkolektif atau berkomunitas. Nah, ketika ada orang yang mengatakan bahwa kita masyarakat miskin, maka ini akan semacam hinaan ya terhadap komunitas kita, bukan pribadi lepas pribadi ya. Jadi kita itu marah karena apa? Karena komunitas kita itu dihina. Oh kok kita tuh miskin? Kalau orang yang berkomunitas itu kan nggak ada yang namanya miskin, nggak ada namanya kaya. Ya orang berkomunitas itu sama seperti misalnya ya suatu kelompok ya Baduy misalnya. Ya secara tidak langsung kita itu masih menganut budaya seperti budaya Baduy guys, culture ya. Masih ada ya pemikiran seperti itu walaupun di era modern seperti sekarang ini. Tapi rata-rata masyarakat kita seperti itu kok. Baduy misalnya. Baduy itu kan nggak ada yang miskin di sana, nggak ada yang kaya. Mereka sama rata semuanya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Baduy itu miskin, nggak mungkin miskin karena mereka sama rata. Jadi itu alasannya kenapa ya orang-orang Eropa mengatakan bahwa Indonesia itu negara miskin ya. Cuman kita aja yang nggak tahu diri. Kita tuh miskin guys ya. Ditambah dengan korupsi, ya ditambah dengan pemerintahan kita yang kerjanya nggak becus, ya rata-rata seperti itu ya. Kemudian masalah Juliana ya. Bagaimana kronologi Juliana ini bisa sampai jatuh dan meninggal? Jadi gini guys. Berdasarkan informasi, ternyata Juliana ini bukan pendaki ulung, maksudnya dia masih newbie, pemula. Nah, dia masih pendaki pemula, tapi sudah langsung ke Rinjani. Rinjani itu kan medan yang sangat susah ya, termasuk salah satu yang sangat susah. Kenapa? Ya, kenapa ya langsung coba Rinjani kalau masih pemula, masih newbie. Nah, harusnya ya, kalau si Juliana ini newbie, para guide atau porter ya, atau apalah namanya itu ya, pemandu di sana itu, harusnya mereka ya mengatakan kalau masih pemula jangan coba-coba deh di Rinjani, nggak boleh. Harusnya seperti itu. Itu termasuk kesalahan daripada para pemandu yang ada di Rinjani. Itu kesalahannya. Kemudian kesalahan yang kedua ya, katanya si Juliana ini ngos-ngosan ya, mau naik tapi ya, mau nyampe ya, ngos-ngosan ya, bersama dengan kelompoknya, ada sekitar 3 atau 4 orang. Namun ya, sialnya, pemandu mengatakan, lu istirahat aja dulu deh ya di sini ya, istirahat dulu ya. Nah,
Jangan jadi permasalahan. Ketika si Juliana istirahat di satu tempat, kenapa dia ditinggalkan di situ? Kenapa ditinggalkan sendiri? Itu yang jadi permasalahan. Kenapa nggak bareng gitu? Atau kalau misalnya ada temannya yang istirahat gitu, atau misalnya ada ya di antara mereka yang istirahat itu, ya bareng-bareng dong ya. Ya, tungguin bareng-bareng, jangan ditinggalin gitu. Sendirian lagi di situ. Itu kan jadi permasalahan. Ya, mana saat itu masih gelap kan, kurang lebih katanya sekitar jam 4 apa jam 5 subuh gitu ya. Ya masih gelap ya. Di gunung sana itu masih gelap, guys. Ya bisa saja dia kakinya tergelincir apa segala macam, kita nggak tahu kan. Nah, itu yang jadi permasalahan. Dugaannya pemandu katanya lagi ngerokok. Saya juga nggak tahu kenapa ngerokoknya terlalu jauh, kenapa meninggalin ya Juliana di situ. Itu yang jadi permasalahan. Kemudian permasalahan kedua ya, ketika si Juliana ini jatuh, pemandu sempat ya katanya bisa berkomunikasi ya dengan menggunakan bahasa Inggris. Tunggu ya, saya akan mencari bantuan. Nah, yang jadi permasalahan, kenapa bantuannya itu lama banget gitu datangnya. Lama banget datangnya. Itu kesalahan kedua. Ya, harusnya helikopter ya langsung diterbangkan ya, seperti di negara maju ya. Kalau kita negara maju, cuman kita negara miskin ya. Ya, kita aja nggak tahu diri ya kalau kita tuh negara miskin. Suka tersinggung kalau kita disebut negara miskin ya. Itu jawaban paling menohok, yang paling jujur ya. Kemudian Juliana bergerak dia. Harusnya kan kalau misalnya jatuh nih ya suatu tempat, jangan gerak kemana-mana gitu, di situ aja. Jangan kemana-mana. Itu yang jadi permasalahan. Kalau dia kemana-mana itu artinya dia ya semakin terperosok jauh ke bawah. Itu kan jurang, guys. Ya, posisi 200 meter dia sudah berhenti, guys, di suatu tempat. Harusnya ya dia itu jangan kemana-mana, di situ aja, stay di situ. Itu ya. Itu yang jadi permasalahan ya. Beda dengan orang Irlandia yang pernah jatuh di Rinjani itu, dia stay di situ, nggak kemana-mana. Beda kali ya kalau cewek sama cowok, mungkin panik kali dia. Nah, berdasarkan riset dan penelitian, ternyata 60% ya 60% kejadian-kejadian yang sangat fatal terjadi di dalam dunia pendakian gunung itu ya, dalam dunia hike itu ya, biasanya kecelakaan terjadi pas turun gunung ya, bukan naik gunung ya. Karena apa? Karena kalau kita turun gunung itu bisa aja kita tersesat ya, kemudian bisa aja terjadi kabut ya, kemudian ya medannya yang longsor apa segala macam, kita nggak tahu kan. Jadi saat pulang itu yang paling berbahaya sebenarnya. Ya, nggak jadi masalah ya kalau misalnya ke gunung. Tapi kalau saya melihatnya, orang-orang yang mau ke gunung itu, ya orang-orang yang terjadi kecelakaan di gunung itu, saya melihatnya mereka tidak dibekali dengan diksar ya, pendidikan dasar. Dulu ya, setahu saya itu kalau di kampus-kampus itu, kalau misalnya mau naik gunung itu, mereka dibekali dengan diksar ya, pendidikan dasar. Ya, biar apa? Biar mereka ada ilmu pengetahuan di gunung ya, tidak kosong sama sekali. Itu yang saya sayangkan ya. Saya melihat anak-anak muda zaman sekarang ini kalau mau ke gunung ya langsung ke gunung gitu, nggak ada pendidikan dasar dan sebagainya. Nah, itu yang jadi permasalahan. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak kami. Saya Ray Konoha, salam rasional.